Perjalanan hidup kadang tidak sesuai rencana. Semua berdasarkan kehendak Sang Pencipta. Sebagai manusia, kita hanya bisa berusaha dan pasrah menjalaninya. Menjalani semua takdir yang telah digariskan olehnya. Perjalanan kehidupan dari kita lahir sampai mati sesungguhnya telah tertulis di Lauh Mahfuz. Sesungguhnya hidup ini penuh dengan ujian dan cobaan. Apapun itu yang dianugerahkan pada kita adalah ujian, baik kekayaan dan kemiskinan, baik kecantikan dan keburukan. Begitupun anak adalah ujian. Tuhan akan menambah nikmat dan mengangkat derajat kita jika lulus dari ujian tersebut. Demikian juga yang dianugerahkan pada pasangan Muhammad Ali Ridho dan Muslimah yang mendapat ujian yang berat, di mana dari 4 orang anak yang dilahirkannya, 3 diantaranya mengalami kebutaan atau tunanetra sejak lahir. Ujian ini sungguh berat bagi pasangan ini. Namun, kelapangan hati dan sabar menjalani takdir membuat pasangan ini tetap tabah menjalani hidup. Mereka pasrahkan semua pada Tuhan yang memberi hidup. Mereka yakin di balik ujian akan ada kenikmatan. Pas namanya orang tua pertama kali tetepan ya perasaannya tetap gimana ya, anak pertama langsung udah kelihatan gitu. Tapi lama-lama perasaan yang menjadi beban tadi hilang dengan sendirinya. Kalau mandiri itu memang harus diajari, nggak bisa dengan sendirinya mandiri gitu, nggak bisa, harus dilatih gitu deh. Harus dilatih dia bagaimana cara makan sendiri, dia bisa pakai baju sendiri gitu. 4 anak yang dititipkannya menjadi amanat yang harus ia jaga sebaik mungkin. Mereka harus mampu memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Pendidikan dan fondasi agama yang kuat menjadi kunci keberhasilan keluarga ini dalam membesarkan dan mendidik anak-anaknya. Selain itu, ketekunan dan kesabaran kedua orang tua ini yang membuat anak-anaknya berprestasi, meski ketiga anaknya tunanetra. Mereka memiliki prestasi di sekolah maupun di luar sekolah yang membanggakan bagi keluarga. Anak pertama adalah Nabil Ghali Azumi, 20 tahun, mengalami kebutaan sejak lahir. Saat ini sedang menempuh pendidikan tinggi jurusan sastra Inggris di Unmuh Ponorogo. Anak yang kedua adalah Ahmad Al-Atof Fuad Zarkashi, 15 tahun, dengan fisik yang normal. Anak ketiga Muhammad Satar Al-Barok, 10 tahun, dengan kondisi tunanetra sejak lahir. Dan anak keempat Gilman Nizar Ali, 9 tahun, kondisi tunanetra sejak lahir. Awalnya kalau Mas Nabil dulu, pertama kali Mas Nabil di sini kan belum ada inklusi. Ya, jadi pertama kali sekolah di sini, sekolah di SD Kapas. Di SD Kapas, terus setelah itu karena saya mau memondokkan adiknya yang Altop itu ke Ponorogo, terus dia ikut. Nah, setelah itu dia juga ikut pengen mondok, tapi di sana tidak menerima untuk anak-anak yang disabilitas. Akhirnya diberi saran sama Bu Hasan itu, pengasuh pondok Mukodesa, untuk dibawa ke panti tunanetra Aisyah Ponorogo. Akhirnya dari sampai di sana, dari situ itu dia mulai tinggal dari kelas 3 sampai sekarang. Di SD-nya melanjutkan di sana itu berarti kelas 3 SD sampai SMP di SLB. Setelah itu SMA-nya dia mencoba untuk sekolah di SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo, jadi sekolah umum inklusi. Setelah itu terus dia mencoba untuk ikut daftar kuliah di UNS kalau nggak salah di Solo, tapi nggak diterima waktu itu. Terus dia melanjutkan di Unmuh Ponorogo. Nabil Ghali Azumi adalah tunanetra yang berprestasi, mampu menulis buku, hidup bersama 2 adik yang sama-sama tunanetra.
Keterbatasan fisik tidak menjadi penghalang bagi seseorang untuk berprestasi. Meski tidak bisa melihat, namun ia mampu menulis sejumlah buku. Salah satu bukunya berjudul Nafas Sang Pekat. Buku tersebut mengisahkan tentang kehidupan pribadinya yang tinggal bersama kedua adik yang sama-sama tunanetra. Bahkan ia kerap menjuarai lomba karya tulis. Pasti kalian pada kepo ya gimana caranya orang yang notabene kehilangan penglihatan tapi masih bisa mengoperasikan handphone. Sekarang sudah disediakan fitur untuk membaca layar yang dinamakan talkback. Jadi, mulai dibuka dari pengaturan atau setelan, masuk ke aksesibilitas, nah ini ada kata-kata talkback diaktifkan. Jadi ini seluruh handphone Android sudah bisa digunakan, maksudnya sudah bisa diakses untuk talkbacknya. Jadi untuk pengguna-pengguna yang tunanetra atau kehilangan penglihatan itu tidak perlu khawatir karena sudah didukung oleh fitur tersebut. Allahu Akbar. Beginilah kehidupan sehari-hari Nabil bersama kedua adiknya. Setiap sholat berjamaah, Nabil menjadi imam bagi kedua adiknya yang sama-sama tunanetra, yaitu Muhammad Safar dan Gilman Nisar. Nabil selalu mengajari adiknya untuk sholat berjamaah di rumah. Prestasi Nabil cukup membanggakan. Saat ini Nabil telah hafal 3 juz Al-Quran. Keterbatasan fisik tidak menghalanginya untuk belajar Al-Quran. Meski tidak pernah tahu huruf dalam Al-Quran, ia mampu membacakan dengan baik dan fasih. Wa ulaika humul muhtadun. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahul-Azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih wal hayyul qayyum wa atubu ilaih astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sebagai saudara tertua, Nabil juga mengajari adik-adiknya untuk belajar, seperti menulis dengan alat khusus tunanetra menggunakan riglet dan stilus. Meski memiliki keterbatasan fisik, namun 3 tunanetra bersaudara, anak dari pasangan Haji Muhammad Ali Ridho dan Hajah Muslimah ini tergolong anak yang cerdas. Mereka mampu berprestasi di sekolah. Harapan saya untuk orang-orang tua yang punya anak disabilitas harus tetap semangat, karena di balik kekurangan itu ada kelebihan-kelebihan yang tersembunyi. Dia punya kelebihan yang harus dikembangkan, yang kadang orang itu nggak ngerti gitu. Selama ini untuk memotivasi anaknya gimana, Bu? Untuk meyakinkan agar tidak merasa lain dari orang-orang yang normal. Karena saya memperlakukan dia sama. Seperti kayak misalkan makan disuruh sendiri, ambil sendiri, kayak gitu. Sendiri itu sudah mulai dipelajari dari dari umur 3 tahun. Jadi dari umur 3 tahun tuh saya pelajari makan sendiri. Pokoknya walaupun cecer-cecer gitu tetap
sendiri. Pakai baju sendiri, tapi dia bisa pakai bajunya itu mungkin pakai baju sendiri itu kelas 1. Sebelumnya yo dikasih, tapi masih kadang kebalik, terus kancing-kancingnya itu kancing-kancingnya kadang nggak kelewat, nggak sama gitu. Selain bisa membantu orang tua bersih-bersih di rumah, ketiga anak ini juga mampu berprestasi. Ketiganya sering menjuarai sejumlah kompetisi di dunia pendidikan. Bahkan Nabil, anak tertua, mampu menulis sejumlah buku. Salah satunya buku yang berjudul Nafas Sang Pekar. Buku ini mengisahkan perjalanan hidupnya yang tinggal bersama kedua adik yang sama-sama tidak bisa melihat sejak lahir. Bismillahirrahmanirrahim. Ini merupakan buku yang saya tulis menggunakan bantuan smartphone. Di situ saya menggunakan Microsoft Office Word 2007. Terus tujuan saya menulis buku ini karena sesuai yang kita lihat itu tunanetra kebanyakan itu kan kurang percaya diri karena keberadaannya. Terus saya ingin buku ini dibaca oleh banyak orang, terutama yang memiliki keterbatasan fisik, agar dia bisa tahu bahwa kekurangan itu bukan hambatan untuk menunjukkan siapa diri kita di depan halayak umum. Bukan berarti saya merasa tinggi hati atau menyombongkan diri, akan tetapi saya gunakan buku ini yang menceritakan tentang kisah kehidupan saya pribadi itu untuk memberikan dorongan khususnya pada disabilitas keseluruhan dan pada umumnya untuk para pembaca non disabilitas agar bisa lebih tahu bahwa untuk menjadi disabilitas yang berkualitas itu tidak mudah dan perlu proses. Berapa lama menulis buku ini? Kalau menulis ini prosesnya 6 bulan, terus editingnya yang agak lama. Nabil ingin mengajak bagi para generasi muda, terutama para kaum disabilitas, untuk tetap berkarya dan tidak minder dalam menjalani hidup. Saat ini ia masih menempuh pendidikan S1 Sastra Inggris di Unmuh Ponorogo. Meski tidak bisa melihat, namun Nabil beserta adik-adiknya juga mampu mengoperasikan smartphone dengan bantuan aplikasi khusus tunanetra. Selain itu, ketiga adik kakak ini selalu mandiri dalam menjalani aktivitasnya sehari-hari, dari mandi, berpakaian, dan bersih-bersih rumah. Aktivitas ini selalu dilakukan sendiri tanpa bantuan orang tua. Bahkan si bungsu Satar mampu naik sepeda dan bermain bersama anak-anak sebayanya. Satar dan Gilman masing-masing juga memiliki kemampuan yang menonjol. Satar mampu menghafal beberapa ayat Al-Quran Juz 30. Begitu juga dengan Gilman. Di bidang seni, keduanya pandai bernyanyi dan memainkan keyboard. Mereka sering tampil di tempat umum baik resmi maupun tidak resmi. Kemampuannya dalam seni musik ini membuatnya sering diundang untuk mengisi acara. Sebelum dia ke gurunya itu, dia TK-nya itu saya ajari sendiri untuk braille. Jadi braille saya ajari sendiri, setelah itu dikembangkan, saya suruh kembangkan untuk sama guru pembimbingnya, guru pendampingnya di sekolah SDIT. Itu yang untuk Mas Atar sama Mas Agil. Kalau Mas Nabilnya, mungkin saya pengalaman dari Mas Nabil ya. Mas Nabilnya di sekolahan dulunya. Setelah itu saya
saya kan juga harus ngajari dia di rumah. Nah, akhirnya saya minta buku panduan braille itu untuk saya ajari dia di rumah. Kalau untuk belajar mengajinya dengan belajar sendiri ya? Saya sama ayahnya. Caranya seperti apa? Yang untuk hafalan ya. Untuk hafalan saya bacakan sampai 5-10 kali. Dia meneruskan, setelah itu dia udah hafal. Ya kalau yang siapa Mas Atar sama Mas Agil. Tapi di sekolahan di SDIT itu juga ada guru pembimbing khusus untuk membaca tulis braille Al-Qur'an. Di balik kekurangan pasti ada kelebihan. Inilah yang dicari dan dikembangkan bagi pasangan ini untuk ketiga anaknya yang tunanetra. Berkat support dari teman dan gurunya, akhirnya ketiganya mampu berprestasi meski memiliki kekurangan fisik. Saat ini mereka bertiga masih bersekolah di sekolah umum atau inklusi. Karena sekolah umum wajib memiliki guru inklusi atau guru bagi anak yang berkebutuhan khusus. Sesungguhnya manusia tidak ada yang sempurna. Tuhan lebih mengetahui apa yang patut didapat dan dibutuhkan oleh hambanya. Dan keterbatasan yang diberikan oleh Tuhan sejatinya bukanlah kelemahan yang akan membuat manusia terpuruk. Justru dengan hilangnya indera penglihatan adalah sebuah bentuk kasih sayang Tuhan yang menghindarkan dari dosa. Sejatinya kebahagiaan seseorang tidak dinilai dari harta, tahta, rupa, namun sejatinya berasal dari ridho Tuhan yang Maha Esa, serta sabar dan tawakal setiap menjalani ujian hidup. Orang tua ketiga tunanetra ini hanya bisa berharap agar kelak anak-anaknya bisa berbakti dan memberi manfaat bagi orang tua, agama, bangsa, dan negara. Garis besarnya perjuangan, terus secara garis besar itu menceritakan tentang kisah saya pribadi dengan perjuangan dari keluarga, mulai dari saya masih mulai dari mereka itu tahu tentang kondisi fisik saya dan perjuangan untuk bagaimana agar mata saya bisa berfungsi. Akan tetapi Allah menakdirkan lain. Allah lebih memilih untuk memberikan anugerah berupa ketunanetraan kepada diri saya. Sejak SD kelas 3. Kelas 3 SD sudah suka nulis? Sejak ada program Sahabat Pena dulu. Terus mulai terbit bukunya ini, menerbitkan bukunya ini tahun berapa? 2000, kan rencananya itu 2010, terus untuk realisasinya 2016. Sudah menerbitkan berapa buku? Kalau hasil karya sendiri baru satu ini, dua ya. Terus untuk antologi cerpen, terus antologi puisi, antologi keguritan itu sering ikut gabung. Keindahan mahkota dunia itu sebenarnya tidak akan pernah tampak kalau kita tak pernah tahu akan keadaan diri kita yang menikmatinya. Pasti semua akan hambar. Nabil mengajak kepada semua untuk menjalani hidup dengan penuh semangat dan optimis meski memiliki keterbatasan fisik.